Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi tentang proses audit IT. Berikut adalah anggota dari kelompok 1, yaitu saya Nabila Salma Zaidah dengan NIM 2018-310287. Ada Cindy Bella dengan NIM 2018-310430. Yang ketiga ada Sabania Rahmawati Dewi dengan NIM 2018-310859. Yang keempat ada Atika Azahra dengan NIM 2018-310861. Dan yang kelima ada Sulistia Selarasati dengan NIM 2018-310862. Dan yang terakhir ada Safrina Dwika Maulia Hapni dengan NIM 2018-310882. Yang pertama yaitu Audit Universe. Adalah inventarisasi semua area audit potensial dalam suatu organisasi. Area audit fungsional dasar di dalam sebuah organisasi meliputi penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, operasi penelitian, dan pengembangan keuangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan hukum. Audit Universe mencakup area audit fungsional dasar, tujuan organisasi, proses bisnis utama yang mendukung tujuan organisasi tersebut. Tujuan audit khusus risiko tidak mencapai tujuan tersebut, dan pengendalian yang mengurangi risiko. Audit Universe juga merupakan blok bangunan penting untuk audit internal berbasis risiko. Yang tepat proses. Audit Universe adalah proses yang berkelanjutan sebagai perubahan organisasi risiko, baru muncul atau risiko yang sudah berubah, dan peraturan baru diperkenalkan. Selanjutnya yaitu COVID adalah seperangkat praktik IT yang diterima secara umum atau tujuan pengendalian internasional yang membantu karyawan, manajer, eksekutif, dan auditor dalam memahami sistem IT, melaksanakan tanggung jawab fidusia, dan memutuskan tingkat keamanan dan kontrol yang memadai. Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko dianggap sebagai dasar dari fungsi audit karena membantu dalam mengembangkan proses untuk merencanakan audit individu. Penilaian risiko pendekatan ini memberikan kriteria eksplisit untuk mengevaluasi dan memilih audit ini secara sistematis. Dalam lingkungan saat ini, sulit untuk mengikuti perubahan organisasi dan peraturan untuk memberikan informasi yang tepat waktu tentang pengendalian internal. Perubahan meningkatkan sejumlah mitra bisnis, yaitu vendor, dan jumlah proyek di mana tujuan dan independen diperlukan perspektif. Selanjutnya yaitu rencana audit. Fungsi audit harus merumuskan rencana jangka panjang dan tahunan. Perencanaan adalah fungsi dasar yang diperlukan untuk menggambarkan apa yang harus dicapai, termasuk anggaran waktu dan biaya, dan prioritas negara sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Tujuan dari perencanaan audit adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit. Untuk mengalokasikan sumber daya audit secara efektif, Departemen Audit Internal harus memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang alam semesta audit dan risiko yang terkait dengan setiap item semesta. Kegagalan untuk memilih item yang sesuai dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kontrol dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan konteks. Tujuan dan konteks pekerjaan adalah elemen kunci dalam lingkungan audit apapun dan tidak boleh diabaikan. Konteksnya adalah lingkungan di mana pekerjaan itu akan dilakukan. Jadi, semuanya pada akhirnya tergantung pada tujuan dan konteks pekerjaan untuk dilakukan. Artinya, keputusan yang dibuat tentang ruang lingkup, sifat, dan waktu pekerjaan audit tergantung pada apa yang coba dilakukan oleh auditor. Misalnya, memperoleh keyakinan atas saldo piutang, usaha memastikan bahwa aplikasi keuangan yang baru diimplementasikan akan bekerja dengan benar. Menilai apakah suatu situs web klien aman. Selanjutnya yaitu audit IT dilakukan untuk mendukung audit laporan keuangan. Audit
IT dilakukan untuk mendukung audit laporan keuangan setelah auditor memperoleh pemahaman umum dengan prosedur akuntansi dan keuangan klien. Bidang tertentu yang menjadi minat audit harus diidentifikasi untuk aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis yang signifikan. Auditor harus menentukan kecanggihan dan luas penggunaannya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jadwal audit. Pembuatan jadwal tahunan adalah proses penentuan total jam audit yang tersedia, kemudian menugaskan item universal area audit untuk mengisi waktu yang tersedia. Yang kedua, anggaran audit dan ruang lingkup. Idealnya, anggaran audit dibuat setelah jadwal audit ditentukan, namun sebagian besar organisasi memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya. Yang ketiga, tim audit, tugas, dan tenggang waktu, yaitu rencana audit harus mencakup bagian yang mencantumkan anggota audit, jabatan, dan posisi mereka, dan tugas umum yang akan mereka miliki. Baik, selanjutnya ada proses audit, yaitu pernyataan tentang standar audit SAS nomor 1 memiliki pengaruh yang mewajibkan pendekatan yang seragam dan berorientasi pada proses untuk penugasan audit. Dan yang kedua adalah tinjauan awal, di mana pada fase ini audit harus memperoleh dan meninjau informasi tingkat ringkasan dan mengevaluasinya dalam kaitannya dengan tujuan audit. Yang keempat adalah informasi umum tentang lingkungan TI. Lingkungan TI juga mencakup aplikasi dan program yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung operasi bisnis penting seperti operasi keuangan dan mencapai tujuan strategis bisnis. Dan yang terakhir adalah prosedur desain audit, di mana pada fase ini audit TI harus menyiapkan program audit untuk area yang diaudit, memiliki tujuan pengendalian yang berlaku untuk setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau aktivitas untuk menilai tujuan tersebut. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang mengidentifikasi aplikasi keuangan. Dengan bantuan manajemen, auditor IT harus memutuskan sistem aplikasi apa yang harus diperiksa pada tingkat yang lebih rinci. Sebagai dasar penyusunan rencana audit, auditor IT juga harus menentukan secara umum berapa banyak waktu yang dibutuhkan, jenis orang, dan keterampilan apa yang akan dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada kontrol uji atau kontrol tes. Auditor IT mengeksekusi beberapa prosedur untuk menguji kontrol, proses, dan ekspor yang jelas. Prosedur audit ini mungkin termasuk memeriksa bukti dokumenter, serta melakukan wawancara, inspeksi, dan pengamatan pribadi. Bukti dokumenter dapat terdiri dari berbagai bentuk dokumentasi pada sistem aplikasi yang sedang ditinjau. Contohnya termasuk catatan dari rapat tentang sistem subjek, catatan programmer, dokumentasi sistem, tangkapan layar, manual pengguna, dan dokumentasi kontrol perubahan dari perubahan sistem atau operasi apapun sejak awal, dan salinan kontrak jika pihak ketiga terlibat. Selanjutnya ada pengujian substantif, di mana kontrol ditentukan untuk tidak efektif. Pengujian substantif mungkin diperlukan untuk menentukan apakah ada masalah material dengan informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam audit IT, pengujian substantif digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh suatu proses atau aplikasi. Selanjutnya ada hasil dokumen. Tahap selanjutnya dari audit melibatkan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang dilakukan serta melaporkan temuan hasil audit. Harus mencakup deskripsi temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi. Temuan audit, istilah temuan, pengecualian, kekurangan, penyimpanan masalah, dan masalah pada dasarnya identik dalam dunia audit. Dan berarti auditor mengidentifikasi situasi di mana kontrol prosedur dapat ditingkatkan, temuan mengidentifikasi dan menggambarkan subjek audit yang tidak akurat, tidak efisien, atau tidak terkontrol. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah pendapat auditor berdasarkan bukti
dokumentasi yang menentukan apakah area subjek audit memenuhi tujuan audit. Semua kesimpulan harus didasarkan pada data faktual yang diperoleh dan didokumentasikan oleh auditor sebagai hasil dari aktivitas audit. Sejauh mana kesimpulan didukung oleh bukti adalah fungsi dari jumlah bukti yang diamankan oleh auditor. Kesimpulan didokumentasikan dalam kertas kerja audit dan harus mendukung prosedur audit yang dilakukan. Rekomendasi. Rekomendasi adalah pernyataan formal yang menggambarkan tindakan yang harus diperbaiki oleh manajemen perusahaan untuk memulihkan atau memberikan akurasi, efisiensi, atau kontrol yang memadai dari subjek audit. Rekomendasi harus diberikan oleh auditor agar laporan tersebut bermanfaat bagi manajemen. Baik, selanjutnya ada komunikasi. Nilai audit tergantung sebagian besar pada seberapa efisien dan efektif hasilnya dikomunikasikan pada akhir tes. Audit yang terbaik adalah mendiskusikan temuan yang diidentifikasi dengan manajemen IT untuk mendapatkan perjanjian mereka dan memulai tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya ada arsitektur perusahaan. Manajemen IT harus mengembangkan prosedur organisasi untuk memastikan arsitektur yang terkontrol dan efisien untuk pemrosesan informasi. Prosedur ini juga menentukan komputer dan peralatan periferal yang diperlukan untuk mendukung semua fungsi secara ekonomi dan tepat waktu. Selanjutnya ada sistem dan aplikasi terkomputerisasi. Jenis audit sistem dan aplikasi terkomputerisasi memverifikasi bahwa sistem dan aplikasi organisasi adalah yang pertama sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang kedua efisien, dan yang terakhir dikontrol secara memadai untuk memastikan input, pemrosesan, dan output yang valid, andal, tepat waktu, dan aman pada tingkat aktivitas sistem saat ini dan yang diproyeksikan. Selanjutnya ada fasilitas pemrosesan informasi. Audit fasilitas pemrosesan informasi memastikan pemrosesan aplikasi yang tepat waktu, akurat, dan efisien dalam kondisi normal dan berpotensi mengganggu. Dan yang terakhir ada pengembangan sistem. Audit IT terkait dengan pengembangan sistem akan memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang sedang dikembangkan memenuhi tujuan organisasi, memenuhi persyaratan pengguna, dan menyediakan aplikasi dan sistem yang efisien, akurat, dan hemat biaya. Jenis audit ini memastikan bahwa aplikasi dan sistem ditulis, diuji, dan diinstal sesuai dengan standar yang berlaku umum untuk pengembangan sistem. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri berarti suatu kegiatan atau proses yang berfungsi untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya resiko di suatu perusahaan. Terus selanjutnya yaitu ada kerangka kerja manajemen resiko. Yang pertama ada 8. Yang pertama yaitu lingkungan internal, yang kedua yaitu pengaturan tujuan, yang ketiga yaitu event or risk identification, yang selanjutnya yaitu menilai resiko, yang ke-5 yaitu respon resiko, yang ke-6 yaitu aktivitas kontrol, yang selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi, lalu yang terakhir ada pemantauan yang akan dijelaskan satu persatu oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini sangat penting dalam mengatur tujuan, strategi, sasaran perusahaan, dan juga dapat menetapkan prosedur yang cocok untuk menilai dan mengurangi resiko tersebut. Lalu lingkungan internal yang kuat juga dapat mencegah dari kegagalan dalam melakukan manajemen resiko. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulistya Clarasati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tujuan perusahaan. Tujuan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan yang ditetapkan pada berbagai tingkat dalam perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menerapkan tujuan di atas atau manajemen, misalnya untuk memandu arah atau strategi mereka. Atau di tingkat yang lebih rendah seperti meningkatkan operasi bisnis terpisah, kemudian memperkerjakan personel berkualitas, atau bisa juga menerapkan kontrol untuk mengatasi resiko tambahan, kemudian untuk
mempertahankan tingkat produksi tertentu. Perusahaan juga dapat menetapkan tujuan untuk pelaporan dan kepatuhan. Tujuan seperti pelaporan dan kepatuhan misalnya untuk memastikan keandalan, kelengkapan, dan keakuratan laporan. Tujuan ini dicapai melalui pengamanan yang memadai terhadap sistem aplikasi keuangan, serta melakukan tinjauan manajemen yang tepat waktu dan menyeluruh. Kemudian, untuk tujuan kepatuhan, di sisi lain memastikan semua undang-undang industri lokal, negara bagian, dan federal yang berlaku diikuti dan dipatuhi dengan benar. Kegagalan untuk mematuhi ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, membuat perusahaan rentan terhadap tuntutan hukum berdasarkan audit atas permintaan, dan sanksi pada akhirnya yang dapat menyebabkan pembubaran. Selanjutnya mengenai event identification atau identifikasi peristiwa atau resiko. Peristiwa berdampak pada perusahaan secara internal maupun eksternal. Misalnya mengenai peristiwa yang dapat terjadi di luar perusahaan, contohnya bencana alam, kemudian pembelakuan undang-undang, dan peraturan baru, yang dapat secara signifikan mempengaruhi tujuan, sasaran, atau strategi dari perusahaan tersebut. Kemudian, identifikasi atas kejadian itu bisa menjawab dari pertanyaan manajemen. Yang pertama, mengenai apa yang bisa salah. Yang kedua, bagaimana bisa salah. Yang ketiga, apa potensi bahayanya, dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan. Kunci dari itu semua adalah mengidentifikasi potensi peristiwa atau resiko yang dapat berdampak signifikan terhadap operasi dan pendapatan bisnis. Resiko diklarifikasi secara bawaan, ada sebelum rencana dibuat untuk mengendalikannya, atau residual, atau yang bisa kita sebut mengenai resiko yang tersisa setelah dikendalikan. Selanjutnya mengenai menilai resiko. Setelah diidentifikasi, resiko dinilai, yang berarti bahwa kemungkinan potensi kerugiannya dihitung dan diberi peringkat. Resiko dinilai dari dua perspektif. Yang pertama, kemungkinan dan dampak. Dampak di sisi lain adalah perkiraan potensi kerugian jika peristiwa itu terjadi. Risiko sendiri itu dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengenai krisis, misalnya eksposur akan mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, penting, kemungkinan kerugian tidak akan menyebabkan kebangkrutan, tetapi mengharuskan perusahaan untuk mengambil pinjaman untuk melanjutkan operasi. Dan yang ketiga, tidak penting, eksposur yang dapat diakomodasi oleh aset yang ada atau pendapatan saat ini tanpa memaksakan tekanan keuangan yang tidak semestinya. Kemudian, untuk menetapkan resiko yang teridentifikasi ke salah satu kategori di atas, memberikan mereka tingkat signifikasi dan membantu menentukan cara yang tepat untuk menangani resiko tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safrina Dika Maulihatmi dengan NIM 2018 310-882. Sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai respon resiko. Setelah menilai risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan dan menentukan teknik yang dapat diterapkan untuk merespon risiko yang teridentifikasi. Misalnya, fitur baru yang disertakan dalam rilis perangkat lunak aplikasi berikutnya diperkirakan menurunkan kinerja aplikasi dengan memperlambat beberapa pemrosesan penting. Yang kedua yaitu aktivitas kontrol. Aktivitas kontrol sebagai kebijakan prosedur taktik dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan bisnis akan tercapai dan bahwa kejadian yang tidak diinginkan akan dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian adalah prosedur yang diterapkan manajemen untuk menjaga aset. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi sangat penting untuk menjelaskan apa itu informasi dan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Perusahaan membutuhkan informasi untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internalnya dan pada akhirnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran bisnisnya. Informasi adalah data yang diatur dan proses untuk memberikan makna dan dengan demikian meningkatkan pengambilan keputusan. Manajemen membutuhkan informasi tersebut yang dihasilkan dari sumber internal dan eksternal, berguna untuk membuat keputusan bisnis yang efektif dan efisien, serta untuk mendukung fungsi sistem pengendalian internal secara memadai. Yang selanjutnya adalah pemantauan. Kegiatan pemantauan, baik secara berkelanjutan ataupun terpisah, harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi dan komunikasi diterapkan secara efektif dan yang terpenting beroperasi secara seperti yang dirancang.
Penilaian pemantauan berkelanjutan yang telah dimasukkan ke dalam proses bisnis yang ada di berbagai tingkatan, misalnya memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan yang mendukung apakah sistem informasi ini berfungsi atau tidak seperti yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih.